Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai siklus Carnot. Ya. Nah, apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot itu adalah suatu siklus yang mempekerjakan proses reversibel. Ingat, definisi siklus itu merupakan kumpulan dari proses. Ya, kumpulan dari proses. Maka siklus Carnot itu adalah kumpulan dari proses yang reversibel. Jadi itu. Nah, siklus Carnot ini atau siklus reversibel ini itu merupakan siklus ideal yang tidak terjadi di alam nyata. Ya. Itu merupakan siklus yang hanya ada di angan-angan saja. Ya. Jadi itu merupakan siklus Carnot. Nah, apa itu proses reversibel? Ya. Nah, proses reversibel itu adalah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak pada lingkungannya. Ya, proses, ingat ini proses bukan siklus gitu ya. Jadi proses reversibel itu adalah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak pada lingkungannya. Nah, apa maksudnya itu? Itu adalah baik sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula di akhir proses kebalikannya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan proses reversibel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh proses reversibel di bawah ini. Nah, pada gambar ini tampak sebuah pendulum. Ya, sebuah pendulum dikatakan bahwa proses pendulum berayun dari kanan ke kiri itu tanpa gesekan. Nah, akibat pendulum ini bergerak dari kanan ke kiri itu tanpa gesekan, berarti tidak ada interaksi energi antara pendulum sebagai sistem dengan udara sebagai lingkungannya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian karena proses reversibel itu definisinya adalah proses yang jika dibalik ya, atau proses yang dapat dibalik dan mengakibatkan antara lingkungan dengan sistem itu kembali ke keadaan semula. Nah, dari definisi tersebut, proses pendulum dari kanan ke kiri, apakah pendulum ini prosesnya itu bisa dibalik dari kiri ke kanan? Ya, tentu bisa. Nah, kembali bergerakan dari kiri ke kanan itu tanpa ada gesekan. Sehingga tidak ada interaksi energi antara sistem dengan lingkungan. Nah, akibatnya apa? Pada saat pendulum ini balik ke kanan lagi, berarti lingkungan dengan sistem itu tidak ada perubahan apa-apa. Artinya, lingkungan dengan sistem itu kembali ke keadaan semula. Jadi, maka pendulum yang bergerak tanpa gesekan ini itu dinyatakan sebagai proses reversibel.
contoh selanjutnya itu adalah proses ekspansi dan kompresi dari sebuah gas yang keadaan prosesnya adalah quasi equilibrium. Nah, masih ingat proses quasi equilibrium itu adalah proses di mana perubahan yang terjadi pada sistem itu adalah seragam atau bersamaan. Jadi perubahan yang terjadi pada sistem itu tidak hanya terjadi pada bagian ini saja dan yang lain tidak berubah. Itu bukan proses quasi equilibrium. Jadi sistem itu perubahan sistem yang terjadi itu seragam atau uniform. Ya, itu adalah proses quasi equilibrium. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada saat kompresi, berarti piston atau lingkungan, ya, itu memberi kerja ke sistem, ya, memberi kerja ke sistem. Jadi kalau diistilahkan sistem ini pada saat proses kompresi mengutang energi, ya, kepada lingkungan yang besarnya adalah W. Nah, pada saat dikompresi maka terjadi perubahan pada sistem, ya. Sistem ini adalah gas, karena gas maka sistem ini temperaturnya akan meningkat, ya, akan meningkat. Nah, temperatur sistem ini meningkat itu uniform, jadi berbarengan. Semua partikel-partikel yang ada pada sistem di sini itu peningkatan temperaturnya itu seragam. Jadi itu. Nah, kemudian kita lihat apakah proses kompresi ini itu bisa dibalik. Ya, bisa dibalik. Ya, tentu bisa. Ya, tentu bisa. Kita anggap tidak ada gesekan di sini, tidak ada rugi-rugi gesekan antara dinding silinder dengan piston. Nah, pada saat terjadi proses ekspansi, ya, pada saat terjadi proses ekspansi, maka piston ini akan bergerak ke belakang lagi, ke posisi semula lagi, ya, ke posisi semula lagi. Nah, artinya sistem memberikan energi ke piston sebagai lingkungan, ya, piston sebagai lingkungan. Artinya sistem, ya, itu membayar hutangnya tadi, energi yang tadi diberikan oleh lingkungan itu dibayarkan pada saat proses ekspansi. Ya. Nah, besarnya juga W di sini. Nah, proses ekspansi dan kompresi ini dinyatakan reversible jika antara energi yang diberikan energi yang diberikan lingkungan dengan energi yang diberikan sistem pada saat terjadi ekspansi itu selisihnya 0. Jadi kalau dianalogikan itu impas, ya. Dengan impasnya energi yang terjadi, interaksi energi yang terjadi, maka baik itu sistem dan lingkungan akan kembali ke keadaan semula. Jadi proses quasi equilibrium expansion dan compression of gas ini itu dikatakan bahwa prosesnya adalah reversible. Selanjutnya akan diberikan contoh tentang proses atau siklus irreversible yang merupakan kebalikan dari proses reversible.
Jadi kebalikannya maksudnya ada selisih gitu ya. Jadi tidak skornya tidak kosong-kosong, tetapi ada selisih. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini sama ya dengan contoh yang tadi, tetapi ini dilakukan dengan sangat cepat, gitu ya. Jadi kompresinya cepat, ekspansinya juga cepat. Nah, pada saat lingkungan memberikan kerja, besarnya adalah W1. Kemudian pada saat ekspansi, sistem memberikan kerja ke lingkungan, besarnya W2. Nah, antara W1 dengan W2 itu tidak sama, sehingga ada selisih. Ya, sehingga ada selisih. Kalau W1-nya lebih besar daripada W2, maka lingkungan ya tidak kembali ke keadaan semula. Ya, tidak kembali ke keadaan semula. Nah, itulah yang dikatakan proses irreversible. Nah, ini ya. Ada perbedaan nilai work saat proses atau saat siklus ya. Pada saat pergi, kemudian pada saat pulang kembali ke keadaan semula itu ada perbedaan, yaitu W1 dengan W2 itu tidak sama sehingga tidak impas, saldonya tidak nol. Ya, untuk lebih jelasnya itu adalah seperti ini. Pada saat kompresi, work yang diberikan oleh lingkungan ke sistem itu besarnya adalah ini. Nah, pada saat ekspansi yang cepat, maka sistem memberikan kerja ke lingkungan, istilahkan mengembalikan kerjanya ke lingkungan itu hanya sebesar ini. Maka akan ada selisih. Jadi siklus itu dikatakan siklus irreversible. Ya, jadi itu. Nah, contoh proses irreversible yang lain itu adalah terlihat seperti gambar berikut ini. Dan di sini ada sekaleng soda yang awalnya itu bertemperatur 5 derajat Celcius, kemudian ditaruh di atas sebuah meja. Nah, di sini temperatur lingkungannya adalah 20 derajat. Nah, akibat ada perbedaan temperatur di sini, maka akan ada kalor yang mengalir dari lingkungan. Ya, berarti ada interaksi energi antara sistem dengan lingkungan sekitar, antara soda dengan udara di sekitarnya ini. Ya, ada kalor yang disetor oleh lingkungan ke sistem. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah proses yang ada di atas meja ini bisa dibalik? Apakah bisa soda yang 20 derajat Celcius ini itu kemudian temperaturnya turun? Nah, tentu tidak mungkin. Ya, tentu tidak mungkin. Nah, agar soda ini kembali ke keadaan semula, yaitu 5 derajat Celcius, maka soda ini harus ditaruh di dalam refrigerator. Nah, di sini. Ya, ditaruh ke dalam refrigerator agar bisa kembali ke keadaan semula atau prosesnya dibalik. Ya. Nah, agar soda ini kembali ke keadaan semula, temperaturnya dari 20 derajat menjadi 5 derajat, prosesnya dibalik, maka kalor yang diterima di sini, ya, kalor yang diterima di sini itu harus dikembalikan, ya, dikembalikan oleh soda itu harus sama, ya, harus sama. Jadi energinya itu pada saat di sini diambil, nah ini harus dikembalikan di sini dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang kita lihat lingkungannya. Agar lingkungan di sini
itu kembali ke keadaan semula, maka energi yang disetor oleh soda di sini itu juga harus dikeluarkan sama dengan di sini. Ya, sehingga lingkungan akan kembali ke keadaan semula. Nah, tapi di sini ada energi atau W-in di sini. Ya, di sini ada W-in, tidak hanya ada QL dan QH, tapi di sini ada W-in. Ya, ada W-in. Nah, kalau di sini sudah antara QL dengan QH-nya itu sama. Nah, ini terus berapa ini besarnya? Ya. Kalau dimasukkan ke dalam hukum pertama termodinamika, maka neraca energinya itu tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Ya, jadi kalau dimasukkan ke dalam neraca energi, keseimbangan neraca energi, berarti ini nol. Nah, jika ini nol, berarti proses yang terjadi di dalam refrigerator di sini itu bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Ya, tidak ada tidak ada kompresor di sini. Nah, itu. Nah, sehingga proses ini keseluruhan di sini itu tidak, atau prosesnya adalah irreversible, karena lingkungan itu tidak kembali ke keadaan semula. Sodanya kembali ke keadaan semula, tapi lingkungan tidak. Ya, pada saat dibalik, prosesnya dibalik. Nah, dari keterangan-keterangan di atas, maka bisa kita ambil catatan, ya, tentang proses reversible. Jadi proses reversible itu akan dijadikan acuan oleh engineer di dalam merancang alat atau mesin, ya, dijadikan acuan. Jadi kalau seorang engineer itu akan merancang alat, maka yang pertama diterapkan atau yang diterapkan pada alat-alat tersebut itu memakai proses reversible. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dengan alat tersebut itu mengaplikasikan proses reversible, maka alat itu di dalam bekerjanya itu akan membutuhkan energi atau input energi yang kecil, tetapi akan menghasilkan energi atau output energinya yang besar. Tapi ingat, proses reversible itu tidak nyata atau tidak ada di alam nyata. Ya, di alam nyata itu tidak mungkin dilaksanakan, tetapi tetap digunakan sebagai acuan. Ya, sebagai acuan untuk menjadikan alat atau mesin yang dirancang oleh engineer tersebut memiliki efisiensi yang besar, ya, efisiensi yang sangat besar. Jadi itu catatan yang bisa kita ambil dari pemakaian proses reversible. Nah, catatan yang kedua itu perpindahan kalor, ya, dianggap itu adalah proses reversible jika perbedaan temperaturnya itu mendekati nol atau prosesnya adalah proses ideal. Jadi ini, ya, jadi sistem ini akan mengalami ekspansi, ya. Karena terjadi ekspansi, maka temperaturnya ini akan turun, ya, akan turun. Nah, biar tidak terjadi penurunan temperatur,
dari sistem ini, maka perlu yang namanya perpindahan kalor. Ada interaksi dari lingkungan, interaksi energi dari lingkungan ke sistem ini. Jadi sistem akan memberikan sejumlah kalor untuk menjaga temperatur dari sistem ini tidak mengalami perubahan, ya, atau perbedaan temperaturnya mendekati nol, sehingga cenderung temperatur dari sistem ini konstan. Nah, itu adalah dikatakan perpindahan kalor itu dianggap reversible. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.